Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pentingnya kreativitas dan inovasi dalam konteks bisnis. Kreatif dan inovasi punya dua elemen kunci yang mendorong pertumbuhan dan keberhasilan dalam dunia bisnis. Kreativitas memungkinkan kita untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Sementara inovasi memungkinkan kita untuk menerapkan ide-ide tersebut menjadi solusi yang berdampak dalam konteks bisnis yang kompetitif. Kreativitas dan inovasi menjadi landasan untuk membedakan diri, menyesuaikan diri dengan perubahan dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan peran penting kreativitas dan inovasi dalam kesuksesan bisnis, serta memberikan wawasan tentang bagaimana menerapkan konsep-konsep dalam praktik sehari-hari. Kreativitas memungkinkan perusahaan untuk menemukan solusi yang inovatif, sementara inovasi memungkinkan perusahaan untuk mengubah ide menjadi aksi. Dengan memahami dan menerapkan kreativitas serta inovasi, bisnis dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dalam video ini kita akan membahas perbedaan antara kreativitas dan inovasi, manfaat kreativitas dalam memecahkan masalah dan meningkatkan produktivitas. Strategi untuk meningkatkan kreativitas di tempat kerja, pentingnya inovasi dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, serta langkah-langkah implementasi inovasi dan strategi bisnis. Oke, yang pertama, perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Apa sih definisinya kreativitas dan inovasi itu? Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, dan bermanfaat. Melibatkan proses berpikir yang inovatif, imajinatif, dan out of the box. Di sisi lain, inovasi adalah penerapan ide kreatif menjadi solusi yang nyata dan memberikan nilai tambah. Inovasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengubah ide menjadi produk, layanan, atau proses yang memberikan manfaat yang nyata. Perbedaan inti antara kreativitas dan inovasi adalah bahwa kreativitas adalah tentang menghasilkan ide, sementara inovasi adalah tentang menerapkan ide tersebut untuk menciptakan perubahan yang berdampak. Untuk contoh konkretnya, contoh kreativitas, desain produk yang revolusioner. Dalam industri teknologi yang muncul dari proses kreatif dan desain. Contoh kedua yaitu contoh inovasi. Peluncuran layanan pengiriman makanan berbasis aplikasi yang mengubah cara konsumen memesan makanan di industri layanan makanan. Seperti GrabFood ya, dan lain-lain lah. Dan pentingnya memahami perbedaan antara kreativitas dan inovasi untuk sukses dalam bisnis. Memahami perbedaan antara kreativitas dan inovasi itu penting karena keduanya memiliki peran yang berbeda dalam kesuksesan bisnis. Kreativitas membantu perusahaan untuk terus berinovasi, menghasilkan ide-ide baru dan tetap relevan di pasar yang berubah. Di sisi lain, inovasi memungkinkan perusahaan untuk menerapkan ide-ide kreatif tersebut menjadi solusi yang tanggung jawab dan menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Oke, kreativitas memiliki kemampuan untuk memicu ide-ide baru dan solusi inovatif. Dalam berbagai aspek bisnis, ketika seseorang atau tim terlibat dalam ide kreatif, mereka cenderung berpikir di luar kotak, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan menciptakan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kreativitas juga mendorong orang untuk mengeksplorasi ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya, menggabungkan konsep yang berbeda
dan menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Hal ini dapat menghasilkan inovasi yang memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dampak kreativitasnya itu tidak hanya terbatas pada ide-ide baru dan solusi inovatif, tapi juga berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan kepuasan karyawan. Ketika karyawan merasa diizinkan untuk berkreasi dan berinovasi, mereka cenderung lebih termotivasi, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Kreativitas dapat meningkatkan kolaborasi tim, memperkuat hubungan antar karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan memicu inspirasi. Dengan demikian, karyawan yang merasa didorong untuk berkreasi cenderung lebih produktif, berkontribusi lebih banyak ide-ide berharga, dan merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka tentunya. Oke, saya kasih contoh perusahaan teknologi terkemuka seperti Google, dikenal karena budaya kreatif yang kuat yang diterapkan di seluruh organisasi. Dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, mengadopsi waktu 20% untuk proyek-proyek pribadi, dan mendorong kolaborasi lintas tim, Google telah berhasil menciptakan produk-produk inovatif seperti Gmail, Google Maps, dan Android. Budaya kreativitas yang kuat ini telah memungkinkan Google untuk tetap menjadi pemimpin industri teknologi dan terus menghasilkan solusi inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya budaya kreatif yang kuat dalam mendukung kesuksesan dan inovasi dalam bisnis. Untuk merangsang kreativitas di tempat kerja, berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu langkah-langkah praktisnya menciptakan lingkungan terbuka. Buat lingkungan kerja yang mendukung, di mana karyawan itu merasa aman untuk berbagi ide-ide tanpa takut dikritik. Dan kedua, berikan kebebasan dan fleksibilitas, beri karyawan kebebasan untuk bereksperimen, berpikir di luar kotak, dan menjelajahi ide-ide baru. Dan yang ketiga, fasilitasi kolaborasi. Dorong kolaborasi antar tim dan departemen untuk menggabungkan berbagai perspektif pengalaman. Dan yang keempat, yang terakhir ya, berikan waktu untuk kreativitas. Sediakan waktu khusus di luar rutinitas kerja untuk refleksi, brainstorming, dan eksplorasi ide-ide baru. Oke, bagaimana sih menggunakan teknik brainstorming, mind mapping, dan design thinking? Oke, yang pertama brainstorming. Gunakan sesi brainstorming untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa penilaian. Dorong partisipasi aktif dari semua anggota tim. Dan yang kedua, mind mapping. Gunakan teknik mind mapping untuk memvisualisasikan ide-ide baru ya, mengidentifikasi hubungan antar konsep, dan mengembangkan gagasan lebih lanjut. Dan yang ketiga, design thinking. Terapkan pendekatan design thinking untuk memahami secara mendalam kebutuhan pengguna, merancang solusi yang berfokus pada pengguna, dan menguji literasi solusi dan memastikan keberhasilan. Nah, gimana sih cara mengatasi hambatannya dan blokade kreatif dalam proses berpikir? Yang pertama, identifikasi hambatan. Kenali dan identifikasi hambatan atau blokade kreatif yang mungkin menghambat proses berpikir kreatif kalian. Yang kedua, mengubah perspektif. Coba lihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Lakukan brainstorming dengan online atau menggunakan teknik kreatif lainnya untuk memecahkan blokade. Dan yang ketiga, istirahat dan refleksi. Berikan waktu untuk istirahat dan refleksi karena terkadang solusi terbaik muncul
ketika pikiran sedang santai. Dan yang terakhir, eksperimen, berani mencoba hal baru ya, bereksperimen dengan pendekatan yang berbeda dan terbuka terhadap gagasan yang tidak konvensional untuk mengatasi hambatan kreatif. Oke, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Kreativitas dan inovasi merupakan pilar kesuksesan bisnis yang tidak dapat diabaikan. Kreativitas mungkin perusahaan untuk terus berinovasi, menciptakan ide-ide baru dan menghadapi tantangan pasar dengan solusi yang segar dan berbeda. Di sisi lain, inovasi memungkinkan perusahaan untuk menerapkan ide-ide kreatif tersebut menjadi produk, layanan, atau proses, memberikan nilai tambah dan membedakan diri dari pesaing. Ya, di sini saya akan mengajak mengembangkan kreativitas dan menerapkan inovasi dalam bisnis adalah kunci untuk pertumbuhan dan keberhasilan